Pubertas adalah masa ketika tubuh kita mulai berubah menjadi dewasa. Suara mulai terdengar lebih berat, jerawat bermunculan di wajah, dan tiba-tiba penampilan jadi hal yang sangat penting. Banyak remaja mulai memperhatikan perubahan fisik dan emosional yang terjadi, seperti pertumbuhan tinggi badan yang pesat, perubahan bentuk tubuh, hingga munculnya rasa ingin tahu tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Semua ini adalah bagian alami dari proses tumbuh kembang yang dialami setiap orang. Tapi, bayangkan jika semua perubahan besar itu datang jauh lebih awal dari teman-teman sebaya. Saat anak-anak lain masih asik bermain, ada yang sudah harus menghadapi perubahan tubuh dan perasaan yang belum siap mereka pahami. Hal ini bisa membuat anak merasa bingung, bahkan takut, karena mereka merasa berbeda sendiri. Inilah yang disebut pubertas dini, atau dalam istilah medis dikenal sebagai pubertas precox. Kondisi ini terjadi ketika tanda-tanda pubertas muncul lebih cepat dari biasanya, sehingga anak dan orang tua perlu memahami apa yang sedang terjadi. Pubertas dini terjadi saat tanda-tanda pubertas muncul sebelum usia 8 tahun pada perempuan, atau sebelum usia 9 tahun pada laki-laki. Misalnya, payudara mulai tumbuh, suara berubah, atau tumbuh rambut di area tertentu, padahal usianya masih sangat muda. Proses perubahan tubuhnya memang sama seperti pubertas biasa, tapi waktunya yang terlalu cepat sering membuat anak dan orang tua kaget, bahkan cemas. Mereka mungkin belum siap menghadapi perubahan ini, baik secara fisik maupun mental. Anak yang mengalami pubertas dini bisa merasa sangat berbeda dan terisolasi dari teman-temannya. Mereka mungkin merasa malu, bingung, atau bahkan takut karena belum siap secara mental dan emosional untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada tubuh mereka. Pubertas dini bukan sekadar tumbuh lebih cepat, tapi merupakan kondisi medis yang bisa berdampak luas pada kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Penanganan yang tepat sangat penting agar anak tetap sehat dan percaya diri. Penting untuk diingat, pubertas dini bukan salah anak dan bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau dianggap memalukan. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan agar anak merasa aman dan diterima. Dengan pemahaman yang benar, serta dukungan dari keluarga dan tenaga medis, anak yang mengalami pubertas dini bisa tetap tumbuh dengan percaya diri, bahagia dan siap menghadapi masa depannya. Pubertas dini, atau pubertas yang terjadi lebih awal dari biasanya, terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pubertas sentral dan pubertas perifer. Memahami perbedaan keduanya sangat penting agar penanganan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan anak. Pada pubertas sentral, prosesnya dimulai dari otak, tepatnya di bagian hipotalamus dan kelenjar pituitari. Kedua bagian otak ini mengirimkan sinyal hormon ke organ reproduksi seperti ovarium atau testis, sehingga tubuh mulai mengalami perubahan pubertas. Sebenarnya, proses ini sama seperti pubertas normal, hanya saja waktunya terjadi jauh lebih awal dari seharusnya. Anak-anak yang mengalami pubertas sentral akan menunjukkan tanda-tanda pubertas seperti pertumbuhan payudara, perubahan suara, atau tumbuhnya rambut kemaluan. Namun di usia yang masih sangat muda. Hal ini sering membuat orang tua khawatir dan bertanya-tanya apa penyebabnya. Penyebab pubertas sentral seringkali tidak diketahui secara pasti, namun kadang-kadang bisa disebabkan oleh masalah di otak, seperti adanya tumor, infeksi, atau cedera. Oleh karena itu, pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter sangat diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Sementara itu, pubertas perifer jauh lebih jarang terjadi. Pada jenis ini, organ seperti ovarium, testis, atau kelenjar adrenal memproduksi hormon seks secara mandiri tanpa adanya perintah dari otak. Artinya, proses pubertas terjadi di luar kendali sistem hormonal pusat. Penyebab pubertas perifer biasanya lebih jelas, misalnya karena adanya tumor di organ tersebut, kista, atau paparan hormon dari luar tubuh, seperti obat-obatan tertentu. Kondisi ini memerlukan penanganan yang berbeda dari pubertas sentral. Pada pubertas sentral, urutan perubahan fisik yang terjadi pada anak sama seperti pubertas normal. Misalnya payudara tumbuh dulu, lalu diikuti rambut kemaluan. Hanya saja, semua perubahan ini terjadi lebih cepat dari biasanya. Sedangkan pada pubertas perifer, urutan perubahan bisa tidak beraturan. Contohnya, rambut kemaluan bisa tumbuh sebelum payudara berkembang, atau perubahan lain yang tidak sesuai pola normal. Penanganan pubertas dini sangat bergantung pada jenis dan penyebabnya. Karena itu, diagnosis yang tepat dari dokter sangat penting agar anak mendapatkan terapi yang sesuai dan tidak mengalami komplikasi di masa depan.
Jangan pernah anggap sepele pubertas dini, karena setiap jenis membutuhkan pendekatan dan penanganan yang berbeda. Pengetahuan orang tua sangat berperan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Jika Anda melihat tanda-tanda pubertas dini pada anak, konsultasi medis adalah langkah pertama yang wajib dilakukan untuk memastikan diagnosis dan mendapatkan penanganan yang tepat. Bagaimana cara mengenali pubertas dini pada anak? Pubertas dini adalah kondisi ketika tanda-tanda pubertas muncul lebih awal dari usia normal. Hal ini bisa membuat orang tua khawatir, karena perubahan fisik dan emosional terjadi lebih cepat dari teman sebayanya. Penting bagi orang tua untuk memahami ciri-ciri pubertas dini, agar bisa memberikan perhatian dan penanganan yang tepat. Pada anak perempuan, waspadai jika payudara mulai tumbuh, rambut kemaluan muncul, atau menstruasi datang sebelum usia 8 tahun. Selain itu, perubahan fisik seperti kulit menjadi lebih berminyak, muncul jerawat, dan perubahan emosi seperti mudah marah atau sensitif juga bisa menjadi tanda. Anak mungkin mulai merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri, karena perubahan yang terjadi terlalu cepat. Perubahan ini biasanya disertai lonjakan tinggi badan yang tiba-tiba, dan pinggul yang mulai melebar. Anak perempuan juga bisa mengalami perubahan bentuk tubuh, seperti payudara yang membesar dan pinggul yang lebih menonjol, sehingga tampak lebih dewasa dari teman-temannya. Pada anak laki-laki, tanda awal pubertas dini adalah pembesaran testis sebelum usia 9 tahun, diikuti pertumbuhan penis, munculnya rambut kemaluan, dan suara yang mulai pecah. Anak laki-laki juga bisa merasa bingung atau malu dengan perubahan ini, apalagi jika teman-temannya belum mengalaminya. Selain itu, anak laki-laki juga mengalami growth spurt atau lonjakan tinggi badan, mulai tumbuh kumis tipis di atas bibir, dan otot-otot tubuh mulai berkembang. Perubahan ini bisa membuat anak tampak lebih dewasa secara fisik, meski secara mental masih anak-anak. Jerawat dan bau badan juga bisa muncul lebih awal pada anak perempuan maupun laki-laki. Anak mungkin mulai merasa tidak percaya diri atau minder karena perubahan ini, sehingga penting bagi orang tua untuk memberikan pemahaman dan dukungan. Jika perubahan ini terjadi lebih cepat dari teman sebaya, jangan ragu untuk segera konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan medis dapat membantu memastikan apakah pubertas dini terjadi dan apa penyebabnya. Deteksi dini sangat penting agar anak mendapat penanganan yang tepat dan bisa tumbuh serta berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun emosional. Jangan abaikan perubahan kecil pada anak. Lebih baik waspada dan memperhatikan setiap perkembangan, daripada terlambat mengambil tindakan. Dukungan orang tua sangat dibutuhkan agar anak tidak merasa sendirian menghadapi perubahan ini. Dengan perhatian dan kasih sayang, anak akan lebih percaya diri dan siap menghadapi masa pubertas dengan baik. Banyak kasus pubertas dini, terutama sentral, penyebabnya tidak diketahui, disebut idiopatik. Namun, beberapa faktor risiko sudah diidentifikasi. Obesitas adalah pemicu utama, karena jaringan lemak bisa memproduksi hormon estrogen. Faktor genetik juga berperan, jika ada riwayat keluarga, risiko meningkat. Paparan zat kimia pengganggu hormon seperti BPA dan ftalat juga dicurigai berperan. Kondisi medis seperti tumor otak, kelainan genetik, atau stres berat bisa jadi penyebab langsung. Pemeriksaan medis menyeluruh sangat penting untuk mencari penyebab pastinya. Lingkungan dan pola hidup sehat bisa membantu menurunkan risiko. Pubertas dini bisa membuat anak tumbuh cepat, tapi akhirnya berisiko lebih pendek saat dewasa, karena lempeng pertumbuhan tulang menutup lebih awal. Pada perempuan, risiko kesehatan jangka panjang seperti kanker payudara dan penyakit jantung juga meningkat. Secara emosional, anak bisa merasa malu, terasing, dan cemas karena perubahan tubuh yang datang terlalu cepat. Mereka rentan diejek, dibully, atau mendapat perhatian yang tidak diinginkan. Perubahan suasana hati dan kecemasan bisa mengganggu prestasi sekolah. Anak butuh dukungan ekstra agar tidak merasa berbeda atau minder. Lingkungan yang suportif sangat penting untuk kesehatan mental mereka. Orang tua dan guru harus peka terhadap perubahan perilaku anak. Jika anak menunjukkan tanda pubertas dini, jangan panik. Segera konsultasikan ke dokter anak. Patokan, perempuan sebelum 8 tahun, laki-laki sebelum 9 tahun. Dokter akan memeriksa fisik, mengukur tinggi dan berat, serta menilai kematangan seksual. Tes darah dan röntgen tulang bisa membantu memastikan diagnosis.
Jika dicurigai pubertas dini sentral, MRI otak mungkin diperlukan. Terapi hormon GnRH agonis bisa menunda pubertas, memberi waktu anak tumbuh dan menyesuaikan diri. Pengobatan ini efektif memperlambat pematangan tulang dan perkembangan fisik. Keputusan terapi selalu didiskusikan bersama dokter, orang tua, dan anak. Dukungan psikologis sama pentingnya dengan pengobatan medis. Semakin cepat ditangani, semakin baik hasilnya untuk anak. Peran orang tua sangat penting saat anak mengalami pubertas dini. Jadilah tempat aman untuk anak bertanya dan berbagi perasaan. Komunikasi terbuka dan jujur membantu anak memahami perubahan tubuhnya. Edukasi dengan bahasa sederhana, gunakan buku atau sumber ramah anak. Ajari anak menghadapi pertanyaan atau ejekan teman dengan percaya diri. Libatkan guru dan sekolah agar anak mendapat perlindungan dari perundungan. Jangan lupa jaga kesehatan mental Anda sendiri. Cari dukungan jika perlu. Orang tua yang tenang dan suportif akan membantu anak melewati masa sulit ini. Ingat, Anda adalah pemandu utama anak dalam menghadapi perubahan ini. Bersama, Anda dan anak bisa melewati badai hormon dengan lebih kuat. Gaya hidup sehat bisa membantu mencegah pubertas dini, terutama yang dipicu obesitas. Jaga berat badan anak dengan pola makan seimbang, perbanyak sayur, buah, dan protein sehat. Kurangi makanan olahan, minuman manis, dan camilan tinggi gula. Libatkan anak dalam memilih dan menyiapkan makanan sehat. Dorong aktivitas fisik rutin, olahraga bersama keluarga, batasi waktu layar. Pilih wadah makanan BPA-free, kurangi plastik, dan perhatikan bahan produk perawatan anak. Langkah kecil seperti ini bisa mengurangi paparan zat kimia pengganggu hormon. Gaya hidup sehat bukan sekadar diet, tapi kebiasaan seumur hidup. Jadikan perubahan ini proyek keluarga yang menyenangkan. Kesehatan anak adalah investasi masa depan. Pubertas dini memang tantangan, tapi bukan akhir segalanya. Dengan penanganan medis dan dukungan keluarga, anak bisa tumbuh sehat dan percaya diri. Terapi hormon membantu perkembangan fisik selaras dengan usia mental. Dukungan orang tua, guru, dan teman membangun ketahanan mental anak. Anak belajar menghadapi perbedaan dan tumbuh jadi pribadi kuat. Orang tua adalah pahlawan utama dalam perjalanan ini. Setiap anak unik, dan pubertas dini hanya satu bab dalam hidup mereka. Pesan penting: tidak sendirian, kamu berharga, dan masa depanmu tetap cerah. Dengan dukungan tepat, anak akan tumbuh hebat dan siap menaklukkan dunia.